إنه رسول الله بل خليل الله، خير الخلق في طفولته، أطهر المطهرين في شبابه، أنجب البشرية في كهولته، إليه انقاد الشجر. ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi suratin ukhra, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang hari ini
kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah SWT dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji yang hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah dan inayah kepada kita, memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bersama-sama menghadiri undangan Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga semua amal ibadah kita pada siang hari ini Allah catat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah siang hari ini saya selaku khatib tidak lupa menyampaikan pesan takwa kepada jamaah sekalian, khususnya kepada saya pribadi. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Karena takwa begitu penting. Allah sebut di dalam Al-Quran sebanyak 258 kali dalam berbagai bentuk kalimat. Ada yang dalam bentuk kata kerja lampau, yaitu fi'il madhi. Ada dalam bentuk fi'il mudhari, yaitu kata kerja sedang atau yang akan datang, maupun kata perintah, kata kerja perintah yaitu fi'il amar, maupun dalam bentuk masdar. Disebutkannya 258 kali itulah menunjukkan betapa pentingnya takwa. Maka kalau kita lihat sejarah, banyak tokoh-tokoh, banyak pemimpin-pemimpin umat pada waktu itu, bahkan khalifah, pemimpin negara sekelas Muhammad Al-Fatih atau Salahuddin Al-Ayyubi selalu berpesan kepada putranya sebagai pengganti, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi pesan kepada anaknya, kepada putranya, ya bunayya usika bitaqwallah fa innaha rasul kulli khairin. Wahai anakku, kata Salahuddin Al-Ayyubi, putraku yang akan menggantikan khalifah sesudah aku, jangan lupa takwa kepada Allah, karena takwa itu adalah merupakan induk dari segala perbuatan baik. Begitupun Ibnu Jauzi kepada putranya, beliau wanti-wanti, wahai putraku, jagalah takwamu. Kamu ingat sejarah bagaimana Nabi Yunus dan Fir'aun sama-sama tenggelam di laut, tetapi Nabi Yunus yang Allah selamatkan karena ketakwaannya kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam salah satu ayat Al-Quran, فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kata Allah di dalam salah satu ayat Al-Quran, فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. Ikan Nun, ikan besar itu menenang Nabi Yunus. Wahwa mu'min, karena Nabi Yunus dalam keadaan terhina, yaitu meninggalkan kaumnya ketika berdakwah. Falawla annahu kana minal musabbihin, andaikan Nabi Yunus bukan ahli zikir, orang yang biasa membaca tasbih kepada Allah, la bisa fi batnihi ila yaumil yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan ada di dalam perut ikan itu ila yaumil yub'atsun, sampai hari berbangkit. Beda lagi ketika Fir'aun tenggelam di laut merah. Al-ana, kata Allah di dalam surat Al-Quran, hari ini Fir'aun, kamu mau beriman kepadaku, kata Allah. Waqad asraita qablu, sungguh kamu telah durhaka sebelumnya, dan kamu termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Fir'aun ditenggelamkan, sementara Yunus diselamatkan oleh Allah SWT karena faktor takwa itulah. Berbeda juga musuhnya Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, sementara Nabi Musa bersama 600.000 kaumnya lari karena dikejar Fir'aun. Apa kata kaumnya Fir'aun ketika Fir'aun sudah mendekati Nabi Musa dan kaumnya? Inna lamutraku, wahai Musa, kami pasti ketangkap. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla. Nabi Musa berkata,
Kala tidak, sekali-kali tidak. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Sungguh Tuhanku bersama kita dan pasti akan memberikan petunjuk. Jemaah rahmatullah, takwa jelas telah terbukti dengan dalam perjalanan sejarah, telah menyelamatkan, karena takwa itulah telah menyelamatkan orang-orang yang telah betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahmatullah, kalau dalam mukadimah yang tadi saya bacakan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu udzuru rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa kepada Allah. Sebagaimana juga perintah puasa, perintah sholat pun ujung-ujungnya, muaranya adalah tujuannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmani wa rahmatullah, berbicara dengan ya ayyuhan nasu udzuru rabbakumul ladzi khalaqakum, menyembah kepada Allah yang telah menciptakan kita, bentuk ibadah yang paling utama, yang paling penting di dalam ajaran Islam adalah sholat. Sholat di dalam Al-Quran Allah sebut kurang lebih sebanyak 60 kali di dalam 60 ayat yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalat. Wa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasada sa'iru amalihi. Pertama kali amal seorang hamba yang dimintai pertanggungjawaban, yang dihisab di hadapan Allah adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amal itu baik. Dan apabila salatnya tidak baik, tidak diterima oleh Allah, fasadat sa'iru amali, maka semua amal pun ikut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dinukil oleh Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta. Beliau suatu hari pernah berkata, inna min ahammi umurikum indi as-salat wa man hafidhaha hafidha dinahu wa man dhayya'aha lima sibaha abiyat wa la haqqa fil Islam liman taraka salat. Yang artinya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa menjaga salat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha, dan barang siapa menyia-nyiakan salat, lima sibaha abiyat, pasti terhadap syariat-syariat lain, perintah-perintah lain, dia tidak akan menyepelekan. Kalau salat saja disepelekan, maka perintah yang lain pasti akan disepelekan. Kata Umar, wala hatta fil Islam liman taraka salat, tidak ada nilai keislaman seseorang bagi orang yang meninggalkan salat. Artinya kalau ukur Islam seseorang adalah dari sisi salatnya. Maka ada pepatah mengatakan, terutama jamaah rahmatullah, salat yang paling berat adalah salat subuh dan salat isya. Salat subuh terutama, karena salat subuh adalah merupakan barometer keimanan seseorang. Ada pepatah mengatakan, kalau kalian mau lihat orang Islam, lihatlah orang Islam yang sedang berkumpul di masjid atau di lapangan pada saat Idul Adha dan Idul Fitri. Itulah orang Islam. Tapi kalau kalian mau lihat orang beriman, datanglah ke masjid di waktu subuh. Hitunglah berapa ribu, berapa orang, berapa persen dari orang-orang yang selalu datang ke masjid di luar salat subuh. Oleh karenanya jamaah rahmatullah, salat subuh memang berat. Tapi jamaah rahmatullah, sekali lagi, karena salat subuh merupakan tolak ukur barometer keimanan seseorang itu di salat subuhnya. Tingkat keamanan, orang bisa dipercaya, orang takut kepada Allah dan tidaknya, di antaranya adalah standarnya adalah subuhnya. Subuh bagi laki-laki wajib di masjid, kecuali bagi perempuan. Jamaah rahimahumullah. Oleh karena pada kesempatan yang singkat ini, saya akan kutip pendapat Ibnu Qayyim. Dalam sebuah bukunya beliau membuat 5 tipe, 5 tingkatan orang-orang yang sholat. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim dalam sebuah bukunya,
Beliau mengatakan bahwa tipe yang pertama orang sholat adalah yaitu orang-orang yang sholatnya dia tidak tahu rukun wudu dimulai dari wudu. Dia tidak tahu hal-hal yang membatalkan wudu. Dalam hal sholat pun dia tidak tahu rukun-rukun sholat. Dia sholat hanya taklid, hanya ikut-ikutan. Yang penting waktunya sholat. Yang penting ukur kewajiban. Kadang waktu ditunda-tunda dengan adzan. Dengan kalau waktu sholat sudah masuk, mereka bersantai-santai saja. Ngobrol masih berjalan, ngopi rokok masih berjalan, sholat dinanti-nanti. Jadi sholat dikerjakan dengan semaunya. Ini jamaah rokok. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sholatnya jangankan makna bacaan sholat, yang membatalkan sholat pun, rukun-rukun sholat pun, waktu-waktu sholat pun mereka banyak yang tidak paham. Ini jamaah rokok Ibnu Abbas di dalam menafsirkan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celaka bagi orang-orang sholat, yaitu orang yang lari di dalam sholatnya. Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir menerjemahkan bahwa ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Tilka sholatul munafiqi. Rasul menyebut 3 kali. Ini adalah sholatnya orang-orang munafik. Waktunya ditunda-tunda, kadang-kadang sholat zuhur, waktunya sudah mepet asar. Kadang-kadang sholat asar sudah mendekati maghrib. Kadang-kadang sholat maghrib sudah mendekati isya. Jadi sholat semaunya. Kadang-kadang sholatnya karena riya, karena dilihat oleh orang. Kalau saya tidak sholat tidak enak, supaya dinilai dia rajin dia sholat. Ini sholat yang berbahaya. Sholat ini di dalam masalah pahala. Oleh ulama dikatakan sholat yang ini yang mu'aqqab, sholat tapi tetap disiksa, yaitu wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang sholat. Karena sholat seperti ini adalah sholatnya orang-orang munafik. Orang munafik adalah dzul wajhaini. Mulutnya mengaku beriman, tapi hatinya sama sekali tidak beriman. Yang kedua, jamaah rahimani wa rahmatullah, yaitu sholatnya orang-orang yang paham rukun-rukunnya sholat, paham hal-hal yang membatalkan sholat. Arti yang dia baca sebagian dia tahu, waktunya dia tepat, wudunya dia sudah benar, dia sudah banyak menjalankan sholat sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi sholatnya hanya lahiriah, hanya fisik, hatinya belum hadir. Hatinya belum hadir pada saat dia sholat, dia belum sepenuhnya sadar. Ketika dia sholat, dia sedang berdialog dengan Allah. Ketika dia sholat, dia betul-betul sedang menghadap Allah, sedang melakukan dialog dengan Allah, dengan sopan dengan Allah. Godaan setan masih mendominasi, masih menguasai di dalam sholatnya. Tapi kadang dia ingat, aku sholat, saya sudah sholat. Ketika membaca Al-Fatihah dia khusyuk, tapi sudah rakaat, masuk rukuk hilang. Yang terbayang adalah lamunan. Hal-hal lain di luar sholat yang dia ingat, yang dia kuasai, yang menguasai dalam sholat. Tahu-tahu rakaat yang terakhir dia sadar lagi, saya sedang sholat, tapi ini kembali khusyuk lagi. Jadi lebih banyak tidak khusyuknya. Yang begini kata ulama adalah muhasab. Sholatnya nanti oleh Allah dipilah-pilah. Oh ini yang berpahala. Sholat duhurnya sekian persen yang diterima, sekian persen yang tidak diterima. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Sholat macam yang ketiga kata Ibnu Qayyim adalah sholat wudunya sudah tepat, rukun-rukunnya sudah dikuasai, makna-makna sholat dia sudah kuasai. Dia sudah sadar ketika dia sholat, hatinya hadir. Dia sadar bahwa dia sedang dialog dengan Allah. Maka jemaah Allah, setan ketika masuk sedikit sekali. Ketika dia hatinya melamun, hatinya melayang kemana-mana, dia sadar astagfirullah, kembali lagi khusyuk. Dan lebih banyak khusyuknya daripada tidaknya. Sholat yang begini, jemaah Allah, oleh ulama dikatakan mukaffar, dosanya diampuni. Jadi tingkatan ketiga ini tingkatan yang menurut kita barangkali adalah tingkatan yang juga banyak dialami oleh di antara kita. Yang lebih parah lagi adalah tingkatan pertama. Tingkatan pertama adalah na'udzubillah min dzalik, ini adalah salatnya orang-orang munafik. Yuraquna wa yamna'una ma'un salat kata dia, karena butuh dinilai. Dan salat macam yang keempat adalah salat
Yang mereka wudunya sudah benar, wudunya sudah menerapkan sunnah Nabi, sholat-sholatnya sudah menerapkan sunnah Nabi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Mulai dari niat sampai salam sudah mengacu pada hadis-hadis yang pernah diajarkan di sebuah taklim. Maka sholat yang begini ini setan sulit masuk, setan sudah sulit menggoda, setan sudah putus asa karena kebiasaan melakukan sholat khusyuk. Ini sholat-sholat yang barangkali sudah mendekati ideal. Karena sholat yang begini kata ulama adalah musa, diberi pahala pun. Dan yang kelima, tipe yang kelima adalah sholat yang muqarrab ilallah, sholat yang sudah betul-betul dekat dengan Allah. Orang sholat yang tingkatan kelima adalah di atas tingkatan keempat, yaitu orang yang sudah bisa menikmati nikmatnya sholat sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, mungkin dengan para sahabat. Sholat semacam inilah. Maka ketika Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ketika beliau Umar bin Khattab memimpin sholat, kemudian ditumbak oleh orang kafir, beliau tidak merasakan sakit karena khusyuknya. Dalam sebuah penelitian, ketika orang fokus pada satu masalah, khusyuk sholat, maka sayatan senjata tajam tidak akan mampu dirasakan sakitnya. Kenapa? Karena dia sedang konsentrasi pada Allah SWT. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya yang kita jadikan evaluasi adalah sholat kita. Seumur saya, umur 60 tahun, mungkin bapak-bapak juga ada sebagian yang umurnya di atas 40 tahun. Mari kita bersama-sama evaluasi. Karena Pak, karena sholat, sebagaimana mukadimah yang tadi saya bacakan, amalan yang pertama kali Allah hisab di akhirat nanti adalah sholat. Apabila sholatnya baik dan terima, maka seluruh amal baik dan akan diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, apabila sholat dilakukan dengan asal-asalan, asal jadi, yang penting sholat, tidak pernah melihat mengoreksi wudhu saya sudah benar atau belum, posisi rukuk saya sudah benar atau belum. Secara fikih gerakan-gerakan sholat itu memang dianjurkan sangat, tetapi yang Allah lebih lihat lagi di samping gerakan-gerakan rukun-rukun sholat adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat fisikmu, gantengmu, pakaian bagusmu, jabatanmu, tapi yang Allah lihat adalah qulubikum wa amalikum, hatimu. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi marilah kita semua mengevaluasi diri, termasuk saya selaku khatib. Mari kita bersama-sama berbarengan dengan usia yang makin banyak, makin meningkat, berarti kematian makin dekat. Kita evaluasi lagi sholat kita. Kalau kita selama ini belum paham bacaan yang kita baca pada saat kita rukuk, mari kita belajar apa makna bacaan rukuk. Kalau kita belum bisa memahami bacaan Al-Fatihah, mari kita pelajari lagi bacaan Al-Fatihah, agar kita di dalam sholat betul-betul ketika kita mengucap bacaan Al-Fatihah, betul-betul hati kita bisa meresapi makna apa yang kita baca. Karena sekali lagi ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Tapi di sisi lain, ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia masih percaya dengan hal-hal yang dilarang oleh Islam, percaya dengan klinik, percaya dengan ramalan, percaya dengan bintang, percaya dengan dukun, percaya dengan paranormal, percaya dengan ramalan-ramalan yang aneh-aneh. Maka disinilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini tidak merasuk di dalam hati. Karena apa? Ternyata bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak menunjukkan aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya jemaah rahimahullah, marilah sekali lagi kita bersama-sama tingkatkan amal ibadah kita, terutama adalah masalah sholat. Karena sekali lagi, sholat adalah merupakan tiang agama sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, maka dia sungguh telah menegakkan agama. Dan barang siapa menegakkan sholat, maka dia telah merobohkan agama. Itulah jemaah rahimani wa rahimakumullah, khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat
khususnya kepada saya pribadi dan jemaah sekalian. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan minah kepada kita, kekuatan kepada kita, sehingga kita masuk orang-orang yang senantiasa mampu meningkatkan kualitas ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbala minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada kesempatan khutbah yang kedua, sedikit apa yang saya sampaikan pada khutbah yang pertama, yaitu satu kesimpulan yang singkat bahwa ujung standar daripada keimanan seorang, keislaman seorang adalah sholat. Orang bisa dilihat bagaimana kualitas Islamnya dari sisi sholatnya. Banyak orang yang sholat ketika sholat, kata Nabi, seperti burung yang mematuk makanan. Ada orang sholat yang sholatnya begitu cepat, tidak dihayati maknanya, bahkan tidak tumanina. Jangankan artinya, pada saat sholat pun dia gerakannya gerakan yang sudah sangat jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, mereka orang-orang yang sholat begini biasanya mengabaikan waktu. Tapi ketika ditanya ayyul amali afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Dia kata seorang sahabat, ya Rasulullah, as-shalatu fi awwali waqtiha, yaitu salat pada tepat pada waktunya. Oleh karena jemaah rahimakumullah, ketika dengan azan kita tinggalkan semua kesibukan, semua aktivitas. Kalau zaman dulu orang menyebutkan Allah dengan berhala, tapi sekarang ini kita menyebutkan Allah bisa dengan HP. Ketika azan berkumandang kita masih main WA. Ketika kita dengan azan kita masih nonton TV. Ketika kita dengan azan kita masih bermain dengan anak kita. Anak kita, HP, TV adalah berhala-berhala baru yang bisa dikatalogkan sebagai alat untuk mensekutukan Allah karena dia penomor-duakan Allah. Jemaah rahimahullah. Yang kedua, sholat yang akan disebut oleh Allah. Yang pertama kali di akhirat adalah sholat merupakan ibadah penutup. Oleh karena jemaah rahimahullah, marilah kita bersama-sama tingkatkan sholat kita, baik secara kualitas sholat itu maupun kuantitas. Yang dimaksud kuantitas adalah kalau selama ini kita belum jarang melaksanakan sholat sunnah, maka kita laksanakan sholat sunnah. Karena nanti di akhirat, nanti ketika dihisab, sholat wajib diperiksa oleh malaikat. Kata malaikat laporan kepada Allah, ya Allah sholatnya kurang. Kapan perintah Allah? Allah perintahkan, lihat sholat sunnahnya. Dia sholat sunnah tidak? Kalau dia sholat sunnah itu bisa menambal kekurangan dari sholat wajib. Yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita sebagai kepala rumah tangga laki-laki hindarkan sholat sendiri kecuali ada uzur syar'i. Usahakan kita ke masjid atau kita musola terdekat, kita jamaah. Ketika kita beruzur tidak bisa ke masjid, kamu sholat. Paling tidak ketika di rumah kita bisa sholat jamaah dengan istri kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita. Itulah jemaah Allah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan umur panjang kepada kita. Senantiasa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita termasuk orang-orang yang senantiasa difirmankan oleh Allah, yaitu di dalam surat Al-Mu'minun, al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Di antara yang penjelasan adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Pengertian khusyuk tentunya adalah pada saat sholat betul-betul hati ini betul-betul hadir, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama berdoa semoga Allah senantiasa mengampuni semua dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kekuatan dan hidayah kepada kita sehingga kita mampu menjadikan diri kita, amal kita meningkat dalam segala halnya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan berikan kepada kami ya Allah. Harusnya rezeki kami berdayakan ya Allah sesuai dengan perintah-Mu ya Allah, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Namun di dalam kenyataannya ya Allah, kami sering lalai dan hilaf ya Allah. Kami sering membelajarkan rezeki kami di luar kehendak-Mu, di luar perintah-Mu ya Allah. Berikan pengampunan kepada kami ya Allah. Tanpa pengampunan ya Allah, niscaya kami menjadi hamba ya Allah. Terpembang-ambing dalam kesesatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan putra-putri kepada kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Jadikan putra-putri kami menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Menjadi generasi penerus ya Allah yang mampu menjalankan dakwah-Mu dan memperjuangkan agama-Mu di muka bumi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan berikan kaki kepada kami ya Allah. Siap kaki kami Tuhan untuk melangkah pada jalan yang ridho ya Allah. Namun kadang kaki kami melangkah pada jalan yang larang ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga kami, balukan keluarga kami ya Allah, keluarga yang menuju ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la takfurun.